Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran atau informasi sharing. Jika ada kurang dan lebihnya, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga teman-teman, supaya kita saling terhubung dan memberikan masukan. Nah, kali ini saya membuat video bagaimana kita sering mengalami kegagalan dalam menempel ban, entah dia terlalu matang atau tidak matang. Nah, itu bisa kita ketahui. Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu rahayu, Om Swastiastu. Nah, teman-teman, di sini kita ada dua di layar kaca HP teman-teman. Nah, itu ada tempel ban manual dan otomatis. Dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menempel ban dengan menggunakan manual, tempel ban manual dengan menggunakan bahan bakar spiritus. Di sini ada dua bahan bakar yang biasa digunakan pada umumnya teman-teman tempel ban, yaitu bensin campur solar dan spiritus. Saya menggunakan spiritus karena lebih ramah lingkungan dan tidak berpolusi. Nah, ada beberapa jenis tempel ban yang tidak, maksudnya kurang baik ya. Biasanya kurang matang. Kedua, yang sering ini kurang matang. Nah, kedua itu ini terlalu matang gitu loh. Jadi hangus karetnya gitu. Dia hasilnya ya bintik-bintik begitu, bintik-bintik. Nah, tapi tidak masalah dibandingkan dengan tidak matang. Nah, kenapa? Bagaimana caranya supaya hasilnya bagus? Nah, kita menggunakan alat bantu. Apalagi teman-teman masih baru belajar gitu kan, mencari hasilnya supaya bagus bagaimana. Nah, di sini saya akan memberikan sharing gitu loh, sharing apa yang saya tahu, saya bagi kepada teman-teman. Nah, saya akan berikan rahasia kepada teman-teman bagaimana hasil tempel ban itu bagus. Itu rahasianya kita menggunakan alat bantu ukur. Nah, di dalam sini ada namanya tungku. Tungku itu berbagai macam ukurannya. Jadi kita misalnya baru menyesuaikan dengan alat tempel ini sendiri, tungkunya ini. Nah, diameternya biasanya berbeda setiap tungku, tergantung pembuatannya kan beda-beda gitu. Nah, biasanya diameter ada yang dalam, ada yang lebar, seperti itu. Kedalamannya berbeda. Nah, kita menggunakan tungku yang berbeda ini biasanya kita bingung untuk mengukur tingkat banyak atau sedikitnya bahan bakar yang kita gunakan. Nah, alat bantu ini yaitu seperti ini teman-teman. Tunggu saya bongkar dulu. Nah, saya menggunakan ini tutup lem. Nah, bisa menyesuaikan sih dengan teman-teman, tidak harus tutup lem, tapi bisa tutup cat Avian, ukurannya disesuaikan. Nah, ini aksilnya akurat teman-teman. Jadi banyaknya spiritus atau bahan bakar kita gunakan itu sebanyak dalamnya ini tutupnya ini teman-teman. Nah, jadi tidak sampai kematangan atau tidak sampai dia tidak matang untuk komponnya itu sendiri yang mau dibakar. Ya, kalau sudah mahir kita nggak perlu menggunakan alat bantu ukur ini ya, jadi simple aja gitu. Yang kedua, alas untuk penempel ban. Nah, kita perlu, walaupun ini sudah ada alasnya, nah kita perlu juga alat bantunya. Tapi kalau sudah mahir juga nggak perlu gitu, karena kita misalnya masih baru mau mencoba dan misalnya lebih biar hasilnya sangat maksimal gitu, kita menggunakan alat bantu lain lagi, yaitu alasnya terbuat dari kaleng bekas. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Kita potong persegi 4. Nah, ini menyesuaikan dengan lebar bantalan penekan dari tempel ban itu sendiri. Nah, tujuannya kenapa? Ini tujuannya yaitu sebagai penghambat panas secara tidak langsung. Jika panas secara langsung, maka itu akan terjadi ban itu kembung atau terlalu panas, sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, ini tujuannya supaya hasilnya sangat maksimal teman-teman. Ini alas bantunya. Dan ini yang otomatis juga punya tatakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya terbuat dari aluminium ya, aluminium.
gitu. Itu tujuannya supaya tidak langsung panas yang dihasilkan tidak langsung atau disebut dengan penghambat panas. Ya, panasnya langsung menyerap secara merata gitu. Kalau yang manual kan tidak ada, jadi kita inisiatif bagaimana caranya seperti itu teman-teman. Biasanya ada yang menggunakan kertas begitu, tapi itu hasilnya arti kita mencari kepuasan hasil yang sangat maksimal teman-teman ya. Kertas juga bisa, tapi ya saya rasa kurang maksimal sih itu. Kaleng bekas seperti ini dengan ini aluminium itu tujuannya sama teman-teman, fungsinya sama. Nah, jadi teman-teman tahu alasannya kenapa, karena seperti itu teman-teman. Nah, bahan yang kita sediakan ini bantalan nih teman-teman, sebagai pendukung alat bantu penekan juga sih, supaya menekannya sempurna. Kedua, gunting. Dan ketiga itu asah atau gergaji besi sebagai alat untuk membuat kasar ban dalam, supaya tujuannya melekat. Ban dalam yang kasar itu mengikat kompon gitu. Ada ruang pori-pori yang harus ditutup dari kompon itu sendiri teman-teman. Dan yang terakhir itu spiritus teman-teman. Nah, spiritus sebagai alat bakar. Ini dari ban dalam mobil truk. Nah, ini lubang kita tempel teman-teman. Pertama kita haluskan dulu, kita kasarin dulu. Teorinya kenapa harus dikasarin, permukaannya dikasarin maksudnya itu tujuannya supaya kompon saat kompon mentah itu meleleh, dia akan menyatu dengan permukaan kasar, sehingga dia akan mengikat satu sama lain dari pori-pori ban dalam yang kasar. Makanya kita harus menghaluskan ini, perlu dasarnya di sini perlu kasar yang bagus gitu, tidak hanya sekedar gesek. Kita turunkan lagi teman-teman. Ya, turunkan. Setelah ini kita kasirin tadi, kita berikan lem. Aduh. Oke, sekarang kita oleskan lem karet sedikit aja teman-teman, nggak usah tebel. Jadi kita tujuannya di sini supaya komponnya mau melekat di lubang yang mau kita tempel itu. Jadi saat dibalik tidak geser. Kan biasanya itu kita lagi rekatin tuh, kita balik, saat mau kita press, mau kita tekan, dia geser gitu. Ini tujuannya supaya dia mau ngerekat, nggak kesana kemari lagi teman-teman. Kita oles-oles sampai rata, sampai mengering gitu, jadi basahnya nggak basah banget. Nah, kita di sini alat ukurnya kita pakai ini teman-teman, lem Fox, jangan lupa ya. Di sini intinya teman-teman untuk menempel, tapi kalau sudah mahir seperti saya katakan tadi ya nggak perlu. Lalu kita ambil potongan kompon. Potongan kompon kita ambil, lalu kita tempelkan teman-teman. Kita kupas dulu plastiknya ya, supaya plastiknya itu nggak apa-apa dengan plastiknya sebenarnya, tapi nanti mengkilapnya nggak bagus gitu, karena ada plastiknya, lelehan plastik. Ini dijamin kuat teman-teman. Jadi kalau yang masih bingung, yang lagi susah nih nempel hasilnya nggak bagus-bagus, nah ini solusinya teman-teman. Masih bingung
masalah hasilnya teman-teman. Jadi kalau sudah menggunakan ini alasnya, jadi hasilnya teman-teman nggak perlu khawatir lagi, hasilnya dijamin oke dan ya sangat profesional teman-teman. Kita balik, kita masukkan, lalu kita sesuaikan ya, titik tumpunya harus di tengah teman-teman, jadi supaya sempurna. Nah, ini bantalannya teman-teman, kita letakkan aja langsung, kita tekan sebisanya gitu. Ya enggak terlalu kuat juga sih teman-teman, kalau kuat juga nggak apa-apa karena ini tinggi, agak setengah mati teman-teman. Nah, lalu kita lipat nih teman-teman, kita lipat supaya rapi dan tidak mengganggu dari proses pemanasan. Biasanya kalau kita nggak teliti, itu bandalam yang kita panaskan meleleh juga kena sampingnya teman-teman, jadi hati-hati. Nah, ini alat ukurnya, jadi kita tuangkan aja spiritusnya di dalam ini teman-teman, jadi ndak penuh juga, maksudnya setara tingginya, ini tingginya tutup cat. Kita tuangkan. Nah, ini alat bantu ukurnya teman-teman, sangat akurat teman-teman, jadi ndak mateng, maksudnya jadi matangnya pas gitu, tidak kematangan juga gitu, hasilnya kuat dan diandalkan teman-teman. Ya, kita lihat dari dekat saja teman-teman. Jadi ini batasnya teman-teman dari spiritus ya, rata teman-teman dengan tutupnya ya, rata. Jadi di sini kita patokannya sangat mudah teman-teman ya. Nanti kalau sudah mahir ya, tanpa ini teman-teman sudah tahu takarannya berapa gitu. Jadi mungkin teman dari situ teman-teman ukur juga bisa gitu, pakai alat bantu ukur. Lalu kita bakar teman-teman. Dan prosesnya kurang lebih ya kayaknya 2 menit deh kalau menggunakan alat ini, 2 menitan, dari 3 menit sampai dingin alas pemanasnya. Nah teman-teman, selesai dan apinya udah mati tuh dan nggak kelihatan lagi. Nah ini tadi kira-kira 2 menit lebih ya, 2 menit ya, termasuk cepat banget nih. Nah sedangkan yang otomatis itu, nah ini 8, dia harus kurang dari ini, tidak akan matang jadinya, hasilnya tidak bagus. Kalau otomatis dia sudah diatur jadi 8, nanti kalau sudah 8 menit otomatis mati sendiri. Oke, ini 2 menit ya, sekitar 2 menitan. Panas. Kita kasih dingin dulu sebentar teman-teman. Ini sambil ngerekam susah teman, jadi saya jeda dulu ya. Nah, kita buka. Kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman jadinya. Nah, ini fungsinya alat bantu. Nah, ini fungsinya alat bantu, dia mengkilat karena permukaan
dari plat ini halus sehingga dia jadinya seperti ini. Bagaimana? Oke bukan teman-teman? Oh ya, jangan lupa di subscribe channel ini jika menyukai, like. Dan saya ucapkan kepada teman-teman semua yang menonton, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.